Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah mau hadir di rapat persiapan kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya. Meskipun tim kita ini belum lengkap ya, yang datang masih cuma bertiga doang, tidak apa-apa. Sebelumnya saya sudah menghadap ke Kasatpol PP mengenai kegiatan ini. Beliau menginginkan kegiatan ini dapat berjalan lancar, diikuti seluruh anggota, baik itu staf ataupun di lapangan. Untuk itu saya mengadakan rapat persiapan ini demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat persiapan kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Slide kedua, latar belakang kegiatan ini tentu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan. Tentunya di Satuan Polisi Pamong Praja juga kita memiliki hierarki dari atas, dari pimpinan, kasih, kabit, trantik, hingga anggota. Jadi semuanya perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan melalui kegiatan yang ada di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang kedua, kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia menjadi sarana mempererat kebersamaan anggota Satpol PP dan masyarakat maupun dengan pimpinan. Ya, di Satuan Polisi Pamong Praja tentu kita tidak boleh adanya gap atau perbedaan antara pimpinan, anggota maupun masyarakat. Kita harus bisa berbaur masyarakat agar kita selama bekerja menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya gangguan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pada rapat kali ini, kenapa rapat ini diadakan? Karena untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita membutuhkan persiapan yang matang agar nanti saat acara bisa berjalan lancar, tidak ada gangguan maupun chaos lah antara anggota atau yang lainnya. Baik, slide berikutnya. Ketiga, tujuan kegiatan. Yang pertama, menumbuhkan semangat cinta tanah air. Kedua, mempererat solidaritas anggota dan keluarga besar Satpol PP. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan positif dan kebangsaan. Yang keempat, menciptakan peringatan HUT Republik Indonesia yang tertib dan berkesan. Ya, untuk itu rapat ini diadakan. Rapat persiapan kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini diadakan demi melancarkan seluruh acara yang akan diadakan nanti pas di tanggal 17 Agustus. Baik, slide selanjutnya. Untuk tema dan konsep acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tahun 2026 mengambil tema bersatu, disiplin, dan mengabdi untuk Indonesia. Tentunya tema ini jika dilihat sudah sangat baik karena sudah mencerminkan Indonesia ya, karena persatuan ini. Indonesia itu kesatuan, disiplin. Kita dalam menjalankan tugas di Satpol PP juga harus disiplin untuk mengabdi ke masyarakat. Untuk konsep sendiri kita menggunakan konsep nuansa merah putih. Ini mencerminkan tentunya bendera Indonesia yaitu merah putih. Yang kedua, semi formal dan nasionalis.
Ya, untuk semi formal dan nasionalis ya kita menyesuaikan saja untuk nanti pakaian ataupun atribut yang kita gunakan selama acara. Untuk yang ketiga mengedepankan kebersamaan. Mengapa ini diambil konsepnya? Karena kita di Satuan Polisi Pamung Praja harus benar-benar bersatu dan tidak ada gap antara pimpinan, baik itu di staf, pimpinan maupun di anggota di lapangan. Kita harus meningkatkan kebersamaan. Yang terakhir yaitu efisiensi namun meriah. Kita tahu sendiri di tahun 2026 ini dari pemerintah pusat juga sudah menginstruksikan kita kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi. Jadi untuk itu kita menekan budget, namun acaranya harus benar-benar meriah dan seru lah gitu kan. Untuk tema apa mungkin dari teman-teman semua apa ada saran atau revisi untuk tahun ini? Izin Pak, menurut saya sudah sangat cocok sekali sih dengan tema kita sebagai aparat Satpol PP gitu kan, bersatu, disiplin dan mengabdi untuk Indonesia. Kayak gagah banget gitu, temanya gagah banget. Saya setuju sih ini tema ini. Lengkap lah ya. Ya, mencerminkan kita sebagai aparat yang bersatu, disiplin dan mengabdi. Jadi kayak kesatpol banget gitu ini, khasnya Satpol. Udah bagus sih menurut saya Pak, nggak ada yang harus ditambahkan atau dikurangi. Mungkin rekan-rekan yang lainnya? Boleh, lain ada saran lagi atau udah cukup? Kalau saya sendiri setuju ke konsepnya ya, ke efisien dan meriah, karena untuk tahun sekarang kita sedang gencar-gencarnya sekali ya untuk mengadakan kegiatan, tapi efisien gitu. Gimana caranya kita nih tahun ini harus bisa membuat acara ini menggunakan anggaran seefisien mungkin, namun bisa meriah. Harus setuju sekali. Baik, karena memang sudah ditentukan nanti tema dan konsep acaranya berarti menggunakan ini ya. Siap. Selanjutnya kita kita akan membahas tentang rencana kegiatan di persiapan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Purwakarta. Untuk kegiatan yang pertama pastinya kita upacara kemerdekaan dahulu ya. Mungkin di pemerintah daerah juga akan mengadakan di alun-alun. Mungkin kita akan mengikuti upacara itu dulu kan, karena itu juga acaranya berbarengan dengan pemerintah pusat biasanya. Jadi mungkin kita selesai itu baru kita masuk ke yang kedua, yaitu kita langsung lomba. Untuk lomba tradisional mungkin ada beberapa opsi yang sudah saya siapkan. Pertama mungkin ada tarik tambang, kedua ada bakia, ketiga tadinya mau ada panjat pinang, cuman kita tidak bisa sih panjat pinang di sini kan lahannya keras semua, takutnya berbahaya. Yang keempat ada makan kerupuk, yang kelima ada lomba memasuki paku di dalam botol. Masukkan Masukkan paku ke dalam botol. Mungkin dari rekan semua dari lima lomba yang tadi, kira-kira berapa lomba yang akan kita pilih gitu, untuk acara ini, untuk acara tahun ini? Izin Pak, kalau menurut saya kayaknya 2 sih udah cukup. 2 mungkin ya. 2 udah cukup, karena kan kita masih banyak acara selanjutnya. Ya makanya waktu itu ada pilihan kan 5 tadi. Mungkin 2-nya apa ya? Menurut saya sih bakia kayaknya seru. Bakia seru ya, buat rame-rame ya. Iya. Tapi bakianya kalau dicampur gimana? Campur. Bisa laki dari depan perempuan gitu, perempuan yang di belakang laki-laki gitu. Boleh sih. Jangan di tengah. Iya, enggak. Jadi yang jadi ketua itu perempuan gitu. Boleh. Mau bakia ke satu ya mungkin. Karena kan sesuai tema ya. Iya, sama. Iya. Satu lagi kira-kira apa ya? Biar nggak terlalu banyak mungkin. Tarik tambah mungkin, atau tarik tambah mungkin lebih bagus sih sepertinya. Atau apa? Tarik tambang sih oke. Soalnya itu pasti ramai banget itu kalau tarik tambang. Berapa orang ya biasanya kalau itu tarik tambah? 10? 5 atau Iya, 10?
Ini 10 10 ya. 10 Karena kita anggota juga banyak, jadi biar lebih cepat kali ya. Berarti fix ya lomba tradisionalnya kita pakai bakiak sama tarik tambahan aja ya, Iya. biar nanti anggota nggak terlalu menunggu terlalu lama ya. Iya. Baik, yang ketiga acara atau kegiatannya jalan santai atau senam bersama. Di sini sebenarnya ini pilihan antara jalan santai atau senam bersama. Mungkin kalau saya lebih menyarankan ke senam bersama karena untuk jalan santai sendiri waktunya kita agak sempit karena upacara kemerdekaan saja kita udah makan waktu lumayan panjang kan, karena mengikuti agenda dari pusat juga. Biasanya kita di tenda harus bareng juga kan. Mungkin kita senam bersama aja ya. Kalau itu senam bersama mungkin bisa senam bersama dulu, mungkin baru lomba kali ya, atau lomba dulu baru senam bersama. Senam dulu. Senam dulu ya berarti ya. Jadi beres upacara itu Kita kumpul ya, iya. kumpul mulai acara ya, Senam. senam ya, baru lomba ya. Baik, yang keempat rencana kegiatannya ada hiburan dan pembagian hadiah. Nah, mengingat kita tahun ini tahun 2026 ini sedang efisiensi, saya butuh saran untuk hiburan dan pembagian hadiah. Kalau untuk pembagian hadiah mungkin kita akan beli beberapa biji yang agak murah aja ya hadiahnya, biar bisa kebagian lah ke anggota yang lain. Mungkin nanti ada door prize satu ya yang agak mahal, ada 100.000 aja atau 200.000. Mungkin kipas atau apa ya yang seharga segitu. Iya, bisa saja ada. Kipas ya mungkin ya. Atau perabotan, panci, Setrika juga. istrikan boleh ya. Oh, boleh. Berarti ada door prize satu ya. Mungkin hadiah paling celana berapa biji ya? Yang murah-murah aja. 10 atau 20 mungkin ya, yang harga 10.000 atau 5.000-an. Ya tidak memakan budget terlalu besar sih. Untuk hiburan, karena ya kayak tadi, karena kita budget kita tipis, mungkin hiburan dari anggota ini mungkin ya kita adain Dari kita untuk kita. karaoke bareng aja, Iya. seru-seruan bareng ya. Jadi kita nggak perlu mengundang orang gitu Iya, setuju. untuk bayar lagi gitu kan. Untuk yang kelima dokumentasi dan publikasi. Dokumentasi ya ini wajib sih kita ini, karena untuk publikasi juga nanti ada seksi dokumentasi juga udah kita pilih. Untuk publikasi mungkin kita nanti bikin video reels, TikTok ataupun YouTube ya untuk video panjang. Mungkin itu saja sih di rencana kegiatan untuk peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Satpol PP tahun 2026 ini. Oke, next slide selanjutnya. Slide ke-6, baik rekan semua. Di sini ada susunan panitia untuk kegiatan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Satpol PP Kabupaten Purwakarta. Tentunya untuk pembina Kasatpol PP yang pastinya tidak lain. Untuk ketua panitia sendiri dalam kegiatan ini saya sendiri Muhammad Soleh. Untuk sekretaris Bu Ristia Ramadanti dan bendahara Bu Anida. Kita juga terbagi dalam acara ini membagi 5 seksi ya. Pertama ada seksi acara yaitu Pak Imam Munandar. Tentunya tugasnya nanti yang mengarahkan acara apa saja mulai dari awal hingga nanti selesai akhir. Untuk yang kedua seksi perlengkapan dengan ketuanya itu Pak Denny Rahman. Nah ini agak gariskan ini perlengkapan karena kita dalam acara ini kan membutuhkan beberapa perlengkapan yang banyak ya. lumayan banyak. Mungkin nanti Pak Denny akan dibantu beberapa anggota mungkin untuk menyiapkan perlengkapan untuk acara kita ini. Yang ketiga konsumsi ya, konsumsi ada Ibu Feodora dari bidang keuangan. Nah ini udah pas banget. Konsumsi juga kan ya, kita selama acara butuh seperti air, mungkin snack atau makan siang mungkin ya setelah itu ya. Jangan sampai nanti kita acara ada yang pingsan atau
Ya pokoknya jangan sampai kelelahan, jangan sampai kosong perutnya. Jadi ini sangat riskan juga sih Bu Fiola. Mungkin nanti kalau ada Bu Fiola mungkin kita sounding lagi langsung. Untuk seksi dokumentasi ada Arfian, mungkin nanti juga dibantu oleh 1 atau 2 anggota. Jadi nanti mungkin akan dibagi tugasnya, ada yang foto dan membuat video. Kita juga kan butuh videonya mungkin nanti kita akan publikasi di YouTube ya. YouTube mungkin untuk video panjang, TikTok dan Instagram mungkin untuk video pendek, membuat reelsnya. Untuk sesi keamanan kita ada Pak Wahyu, nanti juga dibantu dengan anggota operasional. Jadi Pak Wahyu sebagai koordinator keamanan di sini selama acara berlangsung. Baik, mungkin itu saja di susunan panitia. Slide selanjutnya, slide 7. Oke, di slide 7 kita ada rundown acara kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor. Untuk yang pertama pagi jam 7 sampai jam 8 itu persiapan dan registrasi. Jadi kita nanti setiap anggota kita absen dulu siapa yang datang dan yang nggak hadir gitu ya. Jadi biar kita tercatat untuk seksi konsumsi, untuk seksi konsumsinya nanti bisa menyiapkan sesuai dengan anggota yang hadir. Untuk yang kedua kita upacara kemerdekaan. Untuk upacara ini mungkin kita nanti fleksibel ya mengikuti agenda dari pemerintah daerah sendiri, kan kita kan mengikuti upacara berbarengan dengan pemerintah daerah. Jadi kita menentukan sih jam 8 sampai jam 9, tapi mungkin bisa molor atau bisa lebih cepat. Tapi untuk tahun sebelumnya sih biasanya sekitar jam 8 sampai jam 10. Jadi kita ambil dengan waktu dari jam 8 sampai jam 9. Mungkin nanti di acara juga kita bisa mundur karena menyesuaikan saja. Yang ketiga lomba dan games. Mungkin yang pertama nanti setelah selesai upacara kita kumpul dulu, baru kita adakan senam bersama. Setelah senam bersama lanjut lomba, kita lomba acara lomba dari tambang dan lomba bakti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Atau ada tips-tips lain yang sambil liburannya sambil jalan seperti karaoke dan lain-lain. Yang ketiga ya hiburan sekaligus pembagian hadiah ya. Ini dilaksanakan jam 11 sampai jam 12. Mungkin ini juga bisa menyesuaikan juga waktunya, bisa lebih cepat atau lebih lama karena mengingat kita juga kan anggota sangat banyak dan harus ikutlah semua kita berpartisipasi ya. Jadi mungkin kita menyesuaikan saja dari segi waktunya. Ya selesai, jadi selesai kita tidak menentukan, mungkin dari jam 12 sampai paling sore mungkin jam 3 mungkin sebelum asar harusnya sih sudah selesai. Jadi biar tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu lama juga, karena kita melanjutkan untuk kegiatan lainnya. Karena kita kan masih punya kegiatan lainnya, dari kita kan bekerja langsung kan. Ya benar, anggota juga kan waktu ini Indonesia kita langsung bekerja kan. Baik, untuk selanjutnya kita ada rencana anggaran biaya di tahun ini untuk peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Satuan Polisi Pamung Praja. Kita mendapatkan anggaran sebesar total 10 juta dengan rincian pertama dekorasi dan spanduk. Dekorasi dan spanduk ya memang sangat dibutuhkan ya, apalagi kita kan butuh buat beli perlengkapan seperti bendera-bendera, kain-kain merah putih atau banner-banner yang kita siapkan untuk acara ini. Yang kedua konsumsi dapat jatah 2.500.000. Ya mungkin ini bisa melarang sedikit karena anggota kita juga kan lumayan banyak yang mengikuti, jadi mungkin kita cari kita rombak saja anggaran-anggaran yang lainnya. Konsumsi untuk sementara 2.500.000. Yang ketiga sound system. Sebenarnya sound system kita sudah punya, mungkin ada perlu tambahan sedikit saja, kayak
keyboard mungkin atau keyboard untuk musik. Kita kan ada hiburan juga, ini tuh kita bisa apa namanya, nyewa ya, mungkin nyewa aja yang lebih murah ya. Jadi mungkin sound system 1.500.000 ini mungkin terlalu besar ya. Mungkin sound system ini kita 500.000 saja mungkin ya, sejutanya kita pindah ke konsumsi. Jadi konsumsi kita tambahin 1 juta dari sound system. Menurut teman-teman semua gimana kalau untuk anggaran itu? Iya, sound systemnya nggak usah yang terlalu khusus, kayaknya 1.500.000 Terlalu besar ya? Betul-betul acara besar. 500 saja cukup mungkin ya. Iya. Ya, untuk yang keempat tadi lomba 2 juta rupiah. Mungkin nanti kita bagi hadiahnya seperti juara 1, juara 2, juara 3 itu mungkin door prize yang lebih besar atau mahal yang mungkin yang harga 100 atau 200.000 agar anggarannya masuk ya. Untuk yang hadiah-hadiah kecilnya mungkin kita perbanyak saja karena biar anggota kita semangat lah gitu untuk mengikuti lomba yang kita adakan ini. Untuk kelima, dokumentasi 1 juta rupiah. Dokumentasi mungkin ini juga sebenarnya tidak perlu anggaran karena kita juga sudah punya Tim khususnya. ya sudah punya tim khusus juga dan kita juga sudah punya kamera sendiri sih untuk ini. Mungkin ini sejuta ini rencananya karena kita mau beli atau menyewa drone, tapi mungkin menurut teman-teman gimana? Perlu nggak drone Kayaknya sih untuk video? nggak dulu deh. Nggak perlu ya? Ya kalau memang tidak perlu mungkin dokumentasi bisa kita masukin juga ke konsumsi, kita tambahin aja biar nanti konsumsinya untuk air, snack, kue-kue atau ya syukur-syukur bisa dapat nasi padang 10.000 di Iya. kota anggota kan lebih bagus sih. Yang keenam, kelengkapan kegiatan. Nah ini juga sangat perlu sih perintilan sebenarnya. Tapi ini belum kita rinci sih 1 juta sebenarnya cukup atau tidak. Tapi mungkin perlengkapan kita maksimalkan saja dari fasilitas yang ada dari kita dari Satpol PP agar anggaran juga tidak terlalu besar. Yang ketujuh, dana cadangan 500.000. Dana cadangan ini kita siapkan takutnya dikonsumsi kurang atau di dekorasi kurang atau di hadiah lomba juga mungkin kurang, jadi kita bisa pakai dana cadangan. Jadi total kita mendapatkan anggaran 10 juta rupiah. Maka Satpol PP juga berpesan kepada khususnya saya sebagai ketua panitia untuk anggaran ini bisa dimaksimalkan acaranya meskipun anggaran segini gitu, jadi acaranya harus meriah gitu dan hadiahnya juga banyak lah untuk anggota gitu. Mungkin kita lanjut ke slide 9. Baik rekan-rekan semua, di slide 9 kita ada konsep dekorasi. Ini sebenarnya ini masih mentah, ada beberapa sih, ada panggung, ornamen bendera dan lampu dekoratif, banner ucapan, area foto dan foto booth. Mungkin untuk panggung kita buat bisa aja mungkin tidak terlalu luas seperti ini, maka contohnya terlalu luas, kita bikin mini saja untuk sekali untuk hiburan biar nanti hiburan yang nyanyi di atas gitu. Tapi biar seru lah gitu, biar ada panggung, walaupun ini nanti panggung ini juga kita pakai untuk pembagian hadiah atau door prize dan sambutan juga dari Pak Kasat Pol PP sekaligus penutupan juga nanti di atas panggungnya. Untuk ornamen ya kita tetap menggunakan dominasi warna merah putih ya, sesuai dengan bendera kita merah putih, semangat perjuangan, kita menggunakan ketulusan dari warna putihnya. Mungkin nanti dari yang digantung-gantung itu yang segitiga itu mungkin nanti kita bikin manual aja sendiri. Kita beli kertasan, mungkin kertas atau kain itu ya, mungkin kain sih lebih di ini karena biar bisa kita pakai juga untuk tahun depan, jadi kita tidak buang anggaran terlalu banyak gitu. Nah untuk banner ucapan mungkin satu saja untuk di belakang panggung saja, dan itu juga nggak terlalu besar, jadi biar anggarannya juga tidak terlalu besar juga. Dan kita juga ada area foto atau foto booth sederhana. Nah ini juga
kekinian banget di 2026. Mungkin ya anggota di Satpol PP juga mungkin ada yang belum nikah atau mungkin yang udah nikah juga ada, tapi ada yang belum nikah juga untuk update ke sosial media. Jadi kita juga sebagai bahan publikasi kita juga kalau Satpol PP juga memeriahkan lah HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini. Baik, untuk konsep dekorasi mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan semua? Kalau menurut saya udah cukup sih. Setuju juga dari tadi yang sederhana aja. Iya, karena anggaran kita juga kan terbatas, jadi kita tidak mau terlalu mewah banget lah gitu. Iya. Mini tapi Meriah. meriah gitu. Iya. Baik, kita lanjut ke slide ke-10. Mengenai kebutuhan perlengkapan, nomor 1 ada tenda dan kursi. Kalau untuk tenda mungkin kita tidak perlu ya, karena anggaran kita juga mungkin nggak nyampe lah kalau untuk nyewa tenda segala macam. Kalau untuk kursi mungkin kita bisa pinjam lah ke bagian umum. Nanti kita bersurat saja 1 atau 2 minggu sebelum kegiatan kita pinjam. Mungkin kursi juga tidak terlalu banyak, mungkin pinjam aja sekitar 10 mungkin 10 atau 15 kursi nanti untuk pimpinan mungkin. Iya. Pimpinan. Jadi kita nanti siapkan meja dan kursi untuk para pimpinan, ataupun nanti meja dan kursi juga buat untuk registrasi ya. Karena kita juga kan ada registrasi untuk absensi para anggota, itu juga kan membutuhkan meja dan kursi. Ya mungkin kita bisa pinjam sekitar 10 atau 15 saja ke bagian umum, jadi kita tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi. Untuk sound system juga kita sudah sedia mungkin, jadi tidak perlu penambahan lagi, ini sudah cukup ya dua speaker besar seperti itu sama alat mengatur volumenya. Jadi nanti tinggal disiapkan saja. H-1 mungkin nanti kita lengkapi dulu semua, kita cross check semua perlengkapan ini apa sudah ada atau belum, jadi bisa kita kejar kalau memang belum ada. Bendera merah putih juga kita sudah punya. Panggung ini ya seperti tadi, panggung ini kita gunakan untuk pembukaan nanti Pak Satpol PP mungkin untuk pembukaan acara bisa sepatah 2 kata untuk pembukaan dan penutupan nanti di akhir. Dan panggung ini juga kita nanti gunakan untuk pembagian hadiah atau door prize ketika acara mau selesai. Peralatan lomba ini juga sangat perlu, ya ini sangat perlu, ini komponen utama sebenarnya. Kalau nggak ada peralatan lomba kita lomba pakai apa nanti kan? Ini wajib banget 3 hari sebelumnya juga ini harus sudah kita siapkan. Jadi jangan terlalu dekat seperti kita kan nanti sudah menentukan seperti bakiaknya atau tali tambangnya untuk tali tambang yang kuat. Yang ketujuh, konsumsi panitia, anggota atau yang mengikuti acara ini wajib banget, ini harus udah fix 1 hari sebelumnya. Jadi sudah jika pesan atau beli mungkin kita sudah siapkan, jadi pas di hari H konsumsi jangan sampai tidak ada, karena ini berpengaruh juga ke acara. Jangan sampai nanti di acara pada kehausan, pada kelaparan, nanti bisa bahaya juga. Apalagi kita kan acara juga kan siang kan setelah upacara, takutnya terik matahari, kepanasan, perut kosong, itu sangat bahaya buat acara kita. Paling itu saja sih untuk kebutuhan perlengkapan. Mungkin dari rekan-rekan semua ada tambahan atau masukan untuk perlengkapan ini? Mungkin cukup ya, dari saya ini sudah lengkap banget ini untuk kebutuhan perlengkapan. Detail ya? Ya, menurut saya juga udah cukup sih Pak. Ini aja. Baik, kalau udah memang sudah keluar berarti ini tidak ada revisi ya. Iya. Paling nanti revisi yang di tenda saja, kita tidak perlu pakai tenda, jadi kursi juga kita gunakan fasilitas yang ada. Kalau memang kurang nanti kita pinjam saja ke bagian ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Rekan-rekan selanjutnya kita masuk ke slide ke-11, yaitu harapan kegiatan. Intinya dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mengharapkan kegiatan di tahun 2026 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya hambatan. Yang kedua, diharapkan adanya partisipasi seluruh anggota itu bisa meningkat.
karena kegiatan ini memang kita dedikasikan untuk anggota juga, seluruh anggota, dan untuk meningkatkan kebersamaan kita antara anggota, antara pimpinan maupun terutama anggota yang bekerja di lapangan, kan kita jarang berinteraksi dengan mereka. Tiga, terjalin kekompakan antara anggota, ya ini sangat jelas. Acara-acara atau kegiatan-kegiatan lomba yang kita adakan ini diharapkan juga bisa meningkatkan atau meningkatkan kekompakan antara anggota. Ini tentunya sangat berpengaruh juga untuk kinerja kita di Satuan Polisi Pamung Praja. Yang keempat, terakhir, kegiatan ini bisa menjadi kegiatan tahunan yang lebih baik. Ya, semoga kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ini bisa jadi bahan evaluasi atau bahan acuan untuk kita mengadakan kegiatan di tahun 2027 atau di tahun berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide 12. Oke, penutup. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir di rapat persiapan kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di lingkungan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Purwakarta. Semoga kegiatannya nanti kita bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Semoga yang terbaik untuk di tahun 2026 ini, walaupun kita sedang menghadapi efisiensi. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya Muhammad Saleh menutup rapat persiapan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.